Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu dengan Pak Wirawan sekarang di materi pertama kelas 12, yaitu application letter lamaran pekerjaan. Untuk materi Pak Wirawan menggunakan dari dimensi bahasa Inggris.com ya, kalian bisa mencarinya. Pak Wirawan di sini hanya menjelaskan di sini. Jadi application letter itu adalah surat lamaran pekerjaan ya, atas ketertarikan ingin bekerja pada posisi pekerjaan di sebuah perusahaan atau di organisasi manapun ya. Fungsinya ini adalah untuk penilaian awal apakah pelamar cocok untuk posisi yang dibutuhkan ya. Kalau orang dari pertama lamarannya aja nggak menarik ya nggak akan diterima. Salah satunya yang menarik adalah pakai bahasa Inggris. Jadi kalian kalau bisa memahami ini, nanti lulus SMA bisa membuat surat lamaran dalam bahasa Inggris, insya Allah itu penilaiannya lebih daripada yang tidak berbahasa Inggris. Bagian-bagiannya part of the letter ya, the application letter is cover letter header, itu yang atas, bagian atas, yaitu isinya nama kalian, kota, negara atau provinsi, contact number, email. Baru bawahnya yang menerima itu jabatannya apa, perusahaannya namanya apa, dan alamatnya. Deadline itu adalah tanggal ditulisnya surat lamaran ya. Greetingnya bisa diawali dengan dear Mrs. Johnson, dear Mr. Smith ya. Kalau menggunakan Mr. Mrs. maka harus menggunakan nama belakang ya. Kalau tidak pakai Mr. Mrs. maka nama lengkap, misalnya Denny Suprapto. Nah, maka dear Denny Suprapto, nah gitu caranya. Kalau nama Mr. ya dear Mr. Suprapto, itu lebih sopan. Atau kalau nggak tahu namanya cukup dear sir atau dear madam. Kalau bingung antara laki-laki atau perempuan, dear sir or madam. Ini lebih aman anak-anak ya. Paragraf 1 ini berisi tentang informasi diri dan posisi yang dilamar. Dan ini menuntun ke paragraf selanjutnya yang menyebutkan kualifikasi yang dimiliki secara singkat ya. Dan kenapa kamu tertarik di situ. Paragraf kedua itu berisi keterampilan dimiliki ya. Bisa juga nilai ketika kuliah atau mungkin keahlian ya, pernah mungkin untuk menunjukkan pengalaman kerja ya. Intinya paragraf 2 itu adalah mempromosikan diri kalian. Dalam surat lamaran kalian harus bisa menjual di paragraf 2 ini anak-anak. Kalau paragraf 2 isinya biasa-biasa saja ya orang nggak akan tertarik ya. Paragraf 3 ini berisi sebuah penutupan ya, yang ini menunjukkan bahwasanya kalian memiliki kualifikasi yang pas untuk posisi yang dilamar. Dan jangan lupa menyertakan nomor HP yang mulai dihubungi ya. Nah, penutup biasanya menggunakan I look forward to your reply, atau looking forward to your reply, atau I look forward to hearing from you at your earliest convenience, atau I look forward to hearing from you soon. Jadi intinya semuanya itu intinya adalah menunggu kabar ya yang terbaik dari surat lamaran yang diberikan ya. Lalu closingnya ini ada sincerely, yours sincerely, regards, best, yours faithfully, best regards. Ini paket anak-anak ya, tidak boleh diotak-atik. Sincerely regards tidak boleh ya. Jadi harus sesuai paket ini, kalian harus milih ya salah satunya. Baru di bawahnya ada tanda tangan. Kalau diartikan ya apa ya, kayak dengan hormat gitu ya. Ya. Sebagai tips tambahan saat menulis surat lamaran pekerjaan, meskipun pada akhirnya aja kita benar-benar melamar pekerjaan, kita pasti mencari template yang sudah ada di Google ya. Tapi untuk
informasi tambahan jangan menggunakan singkatan, misalnya don't, I'm, can't, isn't dan sebagainya. Ya. Sebaiknya tidak disingkat do not, I am, cannot, is not dan sebagainya ya. Tidak boleh pakai singkatan. Perlu diingat bahwa ada banyak versi atau format penulisan surat lamaran pekerjaan, seperti yang menuliskan tanggal atau tidak. Ada yang tanggalnya di atas, ada yang tanggalnya di bawah ya. Ada yang menuliskan penerima surat di sebelah kiri, ada yang di sebelah kanan. Ini versi-versi seperti ini tidak masalah, yang penting bagiannya yang penting. Sekarang contoh langsung. Ini contoh sesuai contoh tadi. John Smith, Newmark, New Jersey. Ini nomor HP, emailnya. Ya. Kalian mulai sekarang harus punya email yang serius ya, namanya adalah nama asli kalian. Kalau bisa ya. Karena itu akan menunjukkan jati diri kalian nanti ketika kalian melamar pekerjaan. Dan kalaupun pasang foto di lamaran pekerjaan, jangan foto yang berengut. Nanti kalian lulus SMA ya, ketika ada foto sekolah untuk ijazah, senyum ya. Nah begini ya, tidak perlu menunjukkan gigi tapi senyum. Ya gini, bukan apalagi gini, ya tidak boleh ya. Ya jadi senyum. Ini kelihatan ramah sekali, oke anak-anak. Coba kalau walaupun saya berengosnya nyawut mau ini ya karena belum saya cukur. Insya Allah nunggu kurban insya Allah. Tapi kalau senyum-senyum enak dilihat. Iya kan? Nah, gitu caranya ya kalau foto. Lalu di bawahnya ini adalah tujuan yang dilamar, alamatnya Dear Mrs. Johnson ya. Ini sudah berapa menit aku ngomong, 7 menit. Kalau bisa 10 menitan. I'm writing to you express my interest in the accounting position. Saya menulis kepada Anda untuk menyampaikan ketertarikan saya di posisi akuntansi. You have open yang telah Anda buka on your company website, di website perusahaan Anda, with job ID dengan nomor job ID-nya 11220. I'm a certified public accountant ya. Saya akuntan publik yang tersertifikasi CPA. And am confident that, dan yakin bahwasanya my experience and skill set would be great match for this position. Ini awalan. Ya, dan saya akan yakin bahwa pengalaman dan keahlian saya sangat cocok untuk posisi ini. Pak, kalau lulus SMA kan nggak punya pengalaman, Pak. Makanya ada istilahnya magang atau gampangannya itu pengalaman kerja ya. Jadi ketika nanti mau ngelamar sungguhan enak, itu diminta surat lamaran ketika magang ya, belajar. Paragraf 2 baru menunjukkan bagaimana kalian pantasnya. I have a strong knowledge of accounting principles. Saya punya pengetahuan yang kuat tentang prinsip-prinsip akuntansi, backed by experience, didukung dengan pengalaman I have gained in the last 12 years, di 12 tahun terakhir. In my previous position, di posisi sebelum ini, I manage the accounting of a financial consulting firm. Saya mengatur akuntansi atau menangani akuntansi dari firma konsultasi keuangan with over $30 million, dengan 30 juta dolar lebih in revenue, dalam penghasilannya, dalam keuntungannya. I not only met expectations, saya tidak hanya sesuai dengan harapan, but exceeded them, tetapi melampaui harapan mereka by increasing cash flow, dengan menaikkan cash flow by $4 million, mencapai hampir mencapai 4 juta dolar, tapi belum mencapai, tapi sebelum by itu enggak mencapai tapi mepet lah ya. Nah, I had achieved this by changing our accounts receivable policy and negotiating better contracts. Saya membantu meningkatkan pendapatan ini dengan merubah perhitungan kami dengan kebijakannya receivable yang bisa diterima dan negotiating
better contract, dan menegosiasi kontrak yang lebih baik. There is more depth on my experience, lebih dalam lagi, ada lebih banyak lagi bahasanya itu dalam pengalaman saya and skills dan keahlian saya in my resume, dalam resume saya, which I would appreciate you looking over, yang saya harap Anda melihatnya. I'm certain that, saya yakin bahwa my experience and skill, pengalaman saya dan keahlian saya would be made a great candidate, sangat cocok atau sangat sesuai atau calon yang cocok untuk for this position, untuk posisi ini, as well as bagaimana a great asset to your company, menjadi aset yang besar ke perusahaan Anda. Please give me a call, tolong telepon saya at the number above, di nomor telepon di atas, to schedule an interview, untuk menjadwal wawancara at your convenience, sesuai jadwal Anda yang cocok. I appreciate your consideration, saya menghargai pertimbangan Anda, and look forward to hearing from you, dan menunggu jawaban Anda. Sincerely, dengan hormat, John Smith. Ini contoh ya. Ada contoh dua yang lain, coba lihat ini. Kalian baca dan kalian pelajari dulu ya. Silakan bertanya apabila ada yang tidak tahu artinya ya. Ini tidak ya. Nah, nanti akan ada soal latihannya soalnya. Silakan dibaca dulu untuk pertemuan ini. Silakan dibaca dan ditanyakan apabila dia tidak bisa. Link berikutnya ada link evaluasi atau pertanyaan pilihan ganda yang berhubungan dengan application letter. Kalian coba kerjakan. Insya Allah di kelas akan dibahas yang materi nggak bisa dulu. Baru di pertemuan berikutnya akan dibahas latihannya yang sudah kalian kerjakan. Oke anak-anak, belajar dengan baik, jaga kesehatan ya. Saya belajar dengan senang bahasa Inggris ya. Tidak usah stres, kerjakan yang Pak Wira perintahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.